Paus Fransiskus kan bertanya bagaimana gereja dengan reksa pastoral yang baru bisa mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang konkret. Bagaimana kita sebagai gereja berpikir demikian? Dan bagaimana program-program gereja bisa menjawab permasalahan? Yang tadi kita ngobrol, agamanya Islam. Ya, Yang satu Islam, yang satu juga Islam. yang satu kebudayaan. Oh, kepercayaan. Tadi ibu itu cerita ya, sekarang harganya jatuh. Ada yang nggak diambil oleh tengkulak, ada yang diambil tapi harganya jatuh. Betul. Yang ternyata untuk hidup pun kalau nggak jatuh juga kurang, apalagi sekarang jatuh. Tapi kalau saya jalan-jalan itu memang terasa kok Pak. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan dan merasakan bahwa ekonomi sulit. Maka syukur bahwa tadi Bapak ceritakan belum lama di RT atau RW? Di RT. Di RT ya. Tokoh. RT ada pertemuan. Pertemuannya berapa kali? Ada 2 pertemuan. Pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Pertemuan pertama Dengan tokoh masyarakat dan warga. dengan tokoh masyarakat dan warga. Lalu tokoh dan warga pulang berkumpul di tingkat RT. lalu yang kedua itu hanya apa? RT dan tokoh masyarakat yang hanya beberapa orang. Kalau yang pertama tadi Warga dan tokoh masyarakat. itu tingkat apa? Ya, tingkat warga masyarakat dan tokoh Umum. Artinya karena umum. bukan RT ya? Ya, RT-nya di situ ikut nimbrung. Iya, tapi artinya umum. Ya, umum. Jadi tahap 1 itu RT dan warga umum. Ya. Lalu yang kedua itu RT. Sebelum rapat umum, kami para RT malam Kamisnya itu kan kemarin Minggu malam Senin ada pertemuan dulu yang akan disampaikan ke warga itu apa gitu. Nah, materi-materi akan disampaikan. Ya, kami juga menyampaikan dari hasil pertemuan di stasi di Dewan Stasi, ya kami harus bisa mengimplementasikan di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan stasi, kami tindak lanjut di warga masyarakat atau di tingkat RT. Seperti Rama kan memperhatikan kaitannya dengan bagaimana kondisi tanah atau hasil di sini kan Rama yang saya sampaikan. Pohon pisang hasilnya kadang-kadang kurang memungkinkan hasilnya, terus ada juga yang gagal panen ubi misalkan gitu. Kami bahas di tingkat RT, ya memang di Talab itu perkebunan itu memang banyakkan yang tumbuh-tumbuhan ini yang hasilnya 10 tahun sampai 15 tahun ke depan baru menghasilkan. Namanya di Talab itu banyakkan seperti itu. Kemarin juga dibahas di tingkat RT. Tapi kalau perkebunan palawija itu ya kalau dibilang persentase ya 25% itu perkebunan. Kalau sawah nggak ada lah, salah gitu Rama. Ya akhirnya kemarin ada dari tokoh masyarakat yang namanya Pak Didi Sunardi, dia orang Bingbin, dia juga terjun langsung di pertanian dan dia mengelola langsung di pertanian. Akhirnya menyampaikan dan memberikan wawasan Rama ke kami ya, ke RT gitu ya, bahwa bagaimana cara merubah tanaman yang bisa menghasilkan dalam waktu misalkan katakanlah setahun 2 kali atau setahun 3 kali Rama gitu. Jadi ini memang harus dilakukan nih oleh masyarakat lama dengan cara merubah dari kebun yang hasilnya 5-10 tahun ke yang setahun bisa menghasilkan 3 kali gitu Rama. Nah, kita pola ini harus dirubah Rama di Talab ini secara massal, walaupun secara tidak serentak secara bersamaan keseluruhan, tetapi
harus sudah ada yang bisa melakukan, misalkan membuka lahannya menjadi perkebunan yang bisa menghasilkan setahun 3 kali. Saya kan sering ke kebun lama. Saya sudah ada dilakukan oleh warga tuh, membuka lahannya dari pohon bambu, sekarang dibuka menjadi tanaman singkong dan pisang, Rama. Udah ada yang buka, Bapak Taslim namanya itu. Karena mungkin dia biasa nanam di depan rumahnya kurang begitu hasil, akhirnya dia membuka lahannya tuh. Mungkin 50 bata ada. Saya udah langsung terjun sendiri, lihat sendiri. Bapak Taslim itu membuka lahan bambu menjadi perkebunan, dia bikin tanaman singkong, terus pisang, dan hasilnya bagus sama. Ternyata dari akar-akar bambu ternyata memang bagus juga buat pupuk gitu, Rama. Dan saya itu ada di RT 15 deket rumahnya Mas Tiran lah, kesana agak gitu. Kalau mau berkunjung, ada salah satu warga yang sudah mulai membuka dari lahan yang sifatnya hanya ya rindang saja, tapi penghasilannya yaitu 10 sampai 15 tahun. Sebentar Pak, yang tadi Pak Didik tadi? Pak Didik itu dia seorang guru ramah mantri. Dia guru mantri. Ya, tetapi dia rajin, memang bertaninya rajin. Rajin bertani dan juga belajar ya. Dan juga belajar. Iya. Dia orang mana? Dia orang Bimbing. Orang Bimbing. Tinggalnya sekarang di sini. Oh, tinggal di sini. Iya, tapi asalnya dari sana. Dia juga di sana sampai memberikan contoh di Bimbing itu, misalkan ada orang yang punya 3 lahan gitu, Rama. Yang satu lahan ditanamin kapol atau jahe. Ternyata dari jahe sendiri ada dua penghasilan, Rama. Selain dari bunganya itu, bunga jahe atau bunga laja itu bisa ini lama dijual ternyata. Satu tadi Bapak cerita. Inilah yang bisa dilakukan oleh Bapak dari rapat stasi. Ya, rapat stasi. Karena rapat stasi itu kan merekomendasikan supaya Bapak, lalu Pak Husin, Pak Karbu, nanti Pak Sutari juga diajak. Ya. Itu sungguh-sungguh mewakili gereja, memberi perhatian ke masyarakat. Lalu dalam rapat terakhir itu direkomendasikan supaya mengusulkan agar ada pertemuan di RT atau RW yang sifatnya ini luar biasa, karena memang tidak seperti biasanya. Orang menyebutnya bisa luar biasa, bisa darurat, tapi sifatnya adalah ini karena situasi mendesak. Yang membuat mendesak adalah ternyata ekonomi, banyak yang mengalami kesusahan. Kerajinan bambu ada yang tidak diambil oleh tengkulak, ada yang diambil tapi harganya jatuh. Betul. Nah, kita sebagai gereja mau membantu lewat Bapak supaya RT RW diberdayakan, supaya mengadakan pertemuan membahas soal itu. Betul. Lalu tadi Bapak cerita pertemuan diadakan 2 kali. Iya, 2 kali. Yang pertama itu umum itu yang peserta RT, tokoh masyarakat, siapa saja. Lalu yang tahap kedua itu para ketua RT. Para ketua RT dari 1 RW. Dari 1 RW. Jadi tahap yang kedua itu para ketua RT 1 RW. Iya, 1 RW. Di samping itu ada lagi yang lain? Ada plus tokoh masyarakat. Plus tokoh masyarakat. 2 atau 3 tokoh masyarakat yang ada. 2 atau 3 tokoh masyarakat. Nah, yang juga menarik adalah sebelum mengadakan 2 pertemuan ini kan tadi Bapak cerita ada persiapan dulu. Iya, materi. Mengenai materi yang mau dibawa. Nah, kalau itu yang mempersiapkan tuh siapa-siapa yang ada di situ? Para ketua RT. Jadi pengurus RW dan para ketua RT mengadakan ini. Membahas materi apa yang akan disampaikan nanti di dalam rapat umum. Ya. Nah, dan yang juga menarik adalah ini terjadi pertemuan yang sifatnya tidak biasa ini. Terjadi karena inisiatif orang Katolik. Yang menjadi pengurus gereja, dan ketika rapat gereja memang diberi rekomendasi, diutus, didukung
Ya, kita waktu itu mengatakan di mana ada kesulitan, kita yakin Tuhan juga pasti memberi jalan. Nah, kita merasa ini jalannya ada, tapi jalannya tidak di lingkungan gereja, tapi di masyarakat. Nah, orang gereja bisa berperan sebagai inisiator supaya pengurus RT RW, tokoh-tokoh di situ diberdayakan. Betul. Nah, ini bersyukur karena berdayanya ini juga karena inisiatif orang Katolik. Ya.